Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah adat di Indonesia, yaitu perlindungan hak ulayat atau ancaman baru bagi masyarakat adat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulia Pradita. Di sini saya sebagai ketua kelompok mewakili teman-teman saya. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Livia, yang kedua Daniel, yang ketiga saya, yang keempat Salwa, yang kelima Chelsea, yang keenam Aulia, dan yang ketujuh Aveda. Langsung saja ke pembahasannya pertama, yaitu latar belakang. Tanah adat merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat hukum adat karena memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, hingga saat ini masih banyak tanah adat yang belum terdaftar secara resmi, sehingga rentan menimbulkan konflik dengan pemerintah maupun perusahaan swasta yang memperoleh izin pengelolaan lahan. Slide kedua. Pemerintah mendorong pendaftaran tanah sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, termasuk tanah adat. Di sisi lain, sebagian masyarakat adat khawatir bahwa pendaftaran tanah dapat mengurangi karakter komunal hak ulayat dan membuka peluang campur tangan negara yang lebih besar terhadap wilayah adat mereka. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai apakah pendaftaran tanah adat benar-benar menjadi bentuk perlindungan hak ulayat atau justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi masyarakat adat. Selanjutnya di sini ada identifikasi isu hukum. Pendaftaran tanah adat dalam PHAT dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat melalui kepastian hak atas tanah, tetapi dapat menjadi ancaman apabila tidak memperhatikan sifat hak ulayat yang bersifat bersama sehingga berpotensi mengurangi hak dan kewenangan masyarakat adat atas tanahnya. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah UUD NRI tahun 1945. Pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 28I ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat dan hak ulayat atas tanah adat memperoleh pengakuan serta perlindungan secara konstitusional dari negara. Slide selanjutnya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Pasal 3 UUPA menyatakan pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kemudian pasal 19 UUPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Eh, yang artinya kedua pasal tersebut UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat atas wilayahnya dan juga untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal tersebut menjelaskan alasan pemerintah mendorong pendaftaran tanah. Selanjutnya yaitu argumentasi pro. Pendaftaran tanah adat merupakan bentuk perlindungan hak ulayat karena memberikan kepastian hukum
dan memperkuat kedudukan masyarakat adat atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun. Dalam PHAT, pendaftaran tanah berfungsi mencegah sengketa, memperjelas batas dan memegang hak, serta melindungi tanah adat dari klaim pihak luar tanpa menghilangkan nilai sosial dan budaya masyarakat adat. Selanjutnya, argumentasi kontra. Pendaftaran tanah adat berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat adat apabila dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti tanah hak perseorangan. Hak ulayat pada dasarnya bersifat komunal dan diwariskan secara kolektif, sedangkan sistem pendaftaran tanah nasional cenderung menekankan kepemilikan yang terdata secara administratif. Kondisi ini dapat mengubah karakter hak ulayat, membatasi kewenangan masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya, serta menimbulkan risiko penguasaan tanah oleh pihak luar apabila proses pendaftaran tidak melibatkan masyarakat adat secara penuh. Selain itu, pengakuan hak ulayat dalam hukum positif masih bergantung pada pengakuan negara, sehingga tanah adat yang belum diakui secara administratif berpotensi kehilangan perlindungan hukum dan lebih rentan terhadap konflik pertanahan. Selanjutnya, analisis kelompok. Menurut kelompok kami, pendaftaran tanah adat pada prinsipnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ulayat karena sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU PA dan pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan sifat komunal hak wilayah sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dan pasal 3 UU PA. Dengan demikian, pendaftaran tanah adat dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif sepanjang tidak mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, pendaftaran tanah adat dilakukan atas nama masyarakat hukum adat, bukan sebagai hak perseorangan. Yang kedua, proses identifikasi pemetaan, verifikasi, dan penetapan batas wilayah harus melibatkan masyarakat adat secara aktif. Lalu yang ketiga, pendaftaran tidak boleh menghapus kewenangan adat dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah ulayat. Selanjutnya ada rekomendasi. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme pendaftaran tanah yang partisipatif, transparan, dan berbasis persetujuan masyarakat adat. Yang kedua, regulasi pendaftaran tanah adat harus menegaskan perlindungan hak ulayat agar tidak membuka peluang klaim atau penguasaan oleh pihak luar. Yang ketiga, pengakuan administratif terhadap tanah adat perlu dipercepat agar tanah ulayat yang belum terdaftar tidak semakin rentan oleh konflik. Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pendaftaran tanah adat pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat karena memberikan kepastian dan pengakuan hak tanah masyarakat adat. Namun, pendaftaran tersebut dapat menjadi ancaman apabila mengabaikan sifat komunal hak ulayat dan tidak melibatkan masyarakat adat dalam prosesnya. Oleh karena itu, pendaftaran tanah adat harus dilaksanakan secara partisipatif dengan tetap menghormati eksistensi dan kewenangan masyarakat hukum adat agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam kami menjelaskan materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.